Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan malam hari ini di studio kami sudah ramai sekali oleh para pendukung dari paslon nomor 1 ini. Saya mau dengar yel-yelnya dulu, boleh? Luar biasa. Tadi sebelum jeda kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak WH, sekarang giliran dari Cawagup Pak Andika untuk memberikan pemaparannya, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, masyarakat Banten yang saya cintai. Dalam tadi kaitan yang telah dipaparkan oleh Pak Wahidin, mungkin saya akan melengkapi. Bagaimana dalam konteks Banten ini selama saya dengan Pak Wahidin turun ke masyarakat, bertemu, bersilaturahmi untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Banten. Dalam konteks ini memang masyarakat Banten ini ke depan masih membutuhkan bagaimana pelayanan dasar masyarakat di Banten ini harus lebih ideal. Di mana pelayanan dasar tadi sudah dikemukakan oleh Bapak Wahidin Halim, bagaimana kualitas dan pelayanan pendidikan di Provinsi Banten ke depan harus lebih baik. Bagaimana kualitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Banten harus lebih baik. Tentunya dengan melihat konteks wilayah di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten kota, 4 kabupaten dan 4 kota terbagi dari 155 kecamatan, 1.551 desa kelurahan, di mana masing-masing daerah ini memiliki konteks permasalahan yang berbeda-beda. Dalam konteks pembangunan infrastruktur tentunya masih ada kejomplangan, baik dari wilayah utara dan juga wilayah selatan Banten, di mana ke depan kami ingin dengan Pak Wahidin Halim ini menerapkan kebijakan pembangunan ini yang memiliki asas pemerataan yang adil bagi setiap daerah di Provinsi Banten. Untuk menunjang gagasan program yang telah tadi diutarakan oleh Bapak WH, saya dengan Pak WH juga berkomitmen melihat dalam konteks objek yang akan kami lakukan. Kami ingin ke depan dalam merancang pembangunan yang ada ini, fokus kami adalah bagaimana ke depan melihat konteks sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tentunya bagaimana masyarakat Banten agar berdaya dengan kualitas pendidikan yang baik, pelayanan pendidikan yang baik. Sekaligus juga bagaimana pelayanan kesehatan yang baik dan juga dapat dirasakan secara baik oleh seluruh masyarakat Banten. Dimensi yang kedua adalah bagaimana konteks pembangunan fisik. Fisik ini adalah dalam kaitan akses pelayanan publik terhadap masyarakat harus mudah ke depan. Bagaimana masyarakat Banten harus mudah mendapatkan ataupun menjangkau akses pelayanan publik bagi masyarakat ke depan. Yang ketiga tentunya tadi dalam kaitan dimensi akses pemerataan. Kalau dalam melihat konteks Banten ini memang belum maksimal, belum ideal dalam kaitan tata kelola pembangunan infrastruktur yang ada di setiap wilayah. Dalam konteks ini kami berdua menginginkan bagaimana ke depan 3 kebutuhan pokok dasar ini menjadi prioritas utama. Dalam kaitan tadi memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Banten. Tentunya dalam menyongsong tadi bagaimana program dan progres yang akan kami lakukan ke depan, konteks tata kelola pemerintah yang baik juga sangat berperan dan berpengaruh vital. Dalam konteks ini saya dengan Pak Wahidin berkomitmen bagaimana kami akan betul-betul mengadopsi good governance. Di mana di dalam good governance ini terdapat 3 poin penting. Di mana dalam kaitan transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini saya ingin dengan Pak Wahidin Halim pembangunan perencanaan Provinsi Banten ke depan ini mampu diawasi dan juga sesuai dengan harapan masyarakat Banten. Dengan menggunakan juga kita harus memaksimalkan potensi teknologi informasi yang ada saat ini. Bagaimana masyarakat bisa mengakses secara langsung proses perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Bagaimana masyarakat bisa secara langsung mengawasi perencanaan penggunaan anggaran di Provinsi Banten. Dan juga bagaimana secara langsung masyarakat ikut melihat evaluasi hasil konteks pembangunan di Banten. Saya yakin dengan partisipasi masyarakat, partisipasi publik yang besar, pengawasan juga yang secara luas dilakukan oleh masyarakat, proses pembangunan di Provinsi Banten ke depan insya Allah bisa berjalan dengan baik. Sehingga gagasan
pemikiran dan juga skala prioritas kami berdua bisa diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh dan juga secara adil di Provinsi Banten. Tentunya kami hadir berdua di sini insya Allah memberikan jalan keluar bagi masyarakat Banten untuk memenuhi Banten lebih baik lagi ke depan. Insya Allah, Terima kasih. amin. Insya Terima Allah. kasih Pak Andika. Pemirsa tadi calon gubernur dan calon wakil gubernur sudah memaparkan apa yang menjadi visi misi mereka. Tidak lengkap rasanya jika visi misinya tidak diuji oleh para panelis. Silakan ke Mas Nirwono Yoga terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ya, secara umum tentu kita apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh paslon nomor 1 ya, baik Pak Wahidin dan juga Mas Andika. Nah, secara umum kita melihat visi yang dijabarkan tadi sudah ada benang merahnya ya, tetapi ada 3 catatan yang tadi saya coba garis bawahi. Yang pertama dari Pak Wahidin nanti bisa lebih ke detail lagi, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama tadi diceritakan tentang panjang pantai di daerah Banten. Kita tahu isu salah satu yang paling muncul adalah isu reklamasi umpamanya. Apakah di Banten karena dia dekat-dekat Jakarta, apakah ada rencana umpamanya pengembangan yang mengarah ke reklamasi gitu ya? Antisipasinya apa gitu kan. Kemudian yang kedua tadi, di sini kita bicara soal kampung nelayan yang terus terang ini akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan pembangunan tepi pantai Banten. Kemudian yang kedua tadi yang coba dikembangkan yaitu bagaimana pengembangan utara selatan namanya secara keseluruhan dalam konteks pembangunan kota dan kabupaten secara merata. Karena kalau kita tahu pembangunannya itu lebih cenderung maju kota kabupatennya mendekati Jakarta gitu. Jadi semakin menjauh ke Jakarta, pembangunan kota kabupatennya semakin tertinggal. Ini tentu ada lebih percepatan apa yang akan dicapai dalam 5 tahun secara terukur terutama. Contoh tadi rencana pembangunan infrastruktur yang Pak Wahidin ceritakan soal kereta api massal tadi ya. Angkutan massalnya seperti apa jaringan kereta apinya, kemudian apakah milih jaringan kereta api atau jalan tol mamanya. Karena ini 2 kecenderungan yang akan memberi dampak berbeda terhadap perkembangan wilayah. Kemudian dari Mas Andika tadi yang menurut saya juga perlu lebih didetailkan nanti adalah bagaimana peranan anak muda terutama. Jadi dalam pengembangan kontes kota-kota dan kabupaten di Banten ini kan kita melihat agak tertinggal dengan DKI Jakarta. Nah ini bagaimana anak-anak muda justru bisa berperan aktif tadi dalam hal pembangunan kota. Tadi sudah coba diangkat tentang transparansi soal pemerintahan tadi. Nah ini kan sebenarnya kalau kita bicara soal creative partnership umpamanya. Anak-anak muda bagaimana nanti menyediakan aplikasi gitu kan. Yang memudahkan anak muda juga terlibat dalam pembangunan kota. Ini mungkin yang bisa dijelaskan secara terukur sehingga dalam 5 tahun tadi ada capaian secara konkret sebenarnya. Secara konkret dengan angka kita bisa menilai dalam 5 tahun ke depan nanti apakah berhasil atau tidak program-program yang akan dikembangkan. Oke, baik. Bapak-bapak jangan dijawab dulu, kita ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Mas Gun-Gun, apa yang ingin diuji dari visi misi yang telah disampaikan? Selamat malam Pak Wahidin, Mas Andika. Saya tadi terpukau juga ya, paparannya menarik dan saya mengapresiasi keberanian bapak-bapak untuk menjadi penantang. Dan ini penting diapresiasi oleh publik. Kemudian begini, tentu harus diuji publik dan kemudian penting untuk diminta komitmennya. Terutama tadi Pak Wahidin dan Mas Andika itu bicara soal good governance. Beberapa kali stressing pointnya pada good governance dan itu menjadi penting untuk juga menjadi rekam publik. Maksud saya gini, saya ingat satu buku yang ditulis oleh Dan Slater soal collusive democracy. Bahwa demokrasi yang kemudian terfragmentasi dari kekuatan yang luar biasa itu seperti multipartai, itu kerap kali menghadirkan satu situasi kolusif. Di mana ada satu mekanisme yang tertutup dalam pengelolaan akses terutama misalnya menyangkut anggaran dan itu kerap kali melahirkan benih persoalan substantif dalam tata kelola, misalnya adalah korupsi. Dan pola-pola hubungan yang kemudian tertutup itu kerap kali menyebabkan pemerintahan berjalan melalui mekanisme kartel. Dan ini kemudian menjadi biang masalah di hampir seluruh pemerintahan daerah, bukan khas Banten. Oleh karena itu, tentu ketika bicara good governance,
penting untuk menelaah visi 5 tahun ke depan dan tentu program juga dari paslon itu menyangkut komitmen bahwa birokrasi itu tidak kemudian jatuh pada kubangan kleptokrasi atau birokrasi yang kemudian diorientasikan pada upaya mencuri yang sebenarnya itu merusak yang disebut dan bonum commune atau kepentingan publik. Nah, saya ingin tahu sebenarnya kalau bicara good governance, terutama tadi bicara di wilayah transparansi, kan ada Undang-Undang Nomor 14 misalnya tahun 2008 itu soal soal keterbukaan informasi publik. Dan publik itu kan harus diberi akses pada hal-hal yang sifatnya memang informasi milik publik. Nah, satu saya ingin tahu bagaimana paslon nomor urut 1 itu bicara satu konsep yang detail terkait dengan upaya memberi akses pada publik atas informasi yang milik publik, contohnya misal soal anggaran. Kemudian yang kedua, bagaimana paslon itu memiliki satu mekanisme yang kemudian bisa diimplementasikan di birokrasi terutama, menyangkut good governance itu hubungannya dengan mekanisme reformasi birokrasi yang kemudian kerap kali itu juga jadi problem dalam tata kelola birokrasi. Nah, ini tadi belum nampak atau mungkin belum disebut bagaimana mengelola reformasi birokrasi di Banten yang tentu ini menjadi problem yang sangat kompleks. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana konsep yang kemudian bisa diimplementasikan secara konkret itu menyangkut mekanisme melibatkan warga masyarakat yang tadi disebut sebagai demokrasi partisipatoris. Karena itu konsep abstrak yang perlu diimplementasikan. Nah, 3 pertanyaan ini mungkin bisa menjadi pembuka diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gun. Dan pemirsa nantikan jawabannya usai jeda berikut. Tetap bersama kami.